Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis terkompleks di dunia. Jadi tidak heran jika mata kita sering dibuat kagum dengan kemegahan alam yang Indonesia miliki. Salah satunya adalah tujuan petualangan saya kali ini, Pantai Gigi Hiu, Klumbayan, Lampung. Saya mau menuju ke salah satu destinasi petualangan namanya Gigi Hiu. Nah, buat menuju ke sana, saya harus ngelewatin 2 gunung dulu baru sampai dengan trek yang ekstrim banget. Jadi memang satu-satunya transportasi yang biasa saya gunakan cuma ini, motor. Perjalanan saya mulai dari Desa Kiluan. Jaraknya memang hanya 16 km. Namun medan berbatu dan rusak membuat waktu tempuh menjadi panjang. 2 jam mendebarkan harus saya lalui di atas ojek motor. Ya om, stop. Aduh. Saya istirahat mental dulu ya om ya. Ini saya pikir turunannya tuh cuma sebentar, tapi ternyata turunannya panjang banget. Luar biasa ini medannya, ini bahu omnya udah remes gak tahu kayak apa ya. Saya udah sampai dan ini yang namanya Gigi Hiu tuh di belakang saya. Jadi dia bentuknya itu tajam-tajam persis kayak gigi hiu. Tapi saya kesini bukan cuma mau nikmatin pemandangan aja. Di ujung sana saya udah lihat setitik-setitik teman-teman saya udah pada berdiri di sana. Kita mau ngelakuin sesuatu yang seru dan pastinya ekstrim. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Kini saatnya bersiap-siap di puncak karang Gigi Hiu. Pantai ini menyambung langsung ke Samudra Hindia. Jadi tidak heran jika ombaknya pun luar biasa besar. Memang lokasi yang cocok untuk menguji batas adrenalin kami. Ini yang bakal saya lakuin sama teman-teman saya hari ini di Gigi Hiu. Tadam! Highline, jadi berjalan di atas seutas tali di ketinggian. Ini panjangnya kurang lebih dari sini ke sana itu 50 meter. Saya belum persiapan sama sekali. Sekarang tuh baru persiapan mental aja. Semoga saya berani ngelangkah di sana dan semoga bisa. Kayak 2 langkah aja udah bagus deh kalau saya bisa. Serem banget. Highline, tantangan ekstrim yang harus saya taklukkan hari ini. Dalam Highline kami tidak bisa melakukan banyak gerakan. Fokusnya hanya satu, berjalan menuju ke titik tujuan di tebing seberang. Angin dan ombak yang sangat besar menjadi tantangan tambahan yang harus kami taklukkan. Ya, biasanya highline dilakukan di medan statis, di atas tanah atau aspal. Jadi kalau highline, kita jalannya nggak pas langsung dari pinggir, tapi tuh ke tengah dulu. Nanti kalau udah balance, baru pelan-pelan berdiri, terus pelan-pelan berjalan. Itu sih teorinya, tapi prakteknya kita lihat ya. Kang Dadeng ini orang pertama yang nyoba di spot ini. Untuk mencoba olahraga ini, seorang pemain wajib menguasai ilmu tali temali. Kemampuan memanjat tebing juga menjadi nilai plus tersendiri. Keseimbangan yang dimiliki para pemanjat tebing menjadi modal utama dalam menaklukkan olahraga ini. Ukuran talinya itu cuma 1 inci aja. Itu karena dia lebih balance, lebih statis. Jadi justru semakin kecil talinya, gerakannya itu langkahnya semakin mudah. Flat webbing menjadi tali pilihan. Tali harus ditarik sekencang mungkin dengan sistem pulai. Jangan lupa melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi tali. Karena hidup kita bergantung pada kondisi alat yang terpasang. Jadi tidak boleh main-main ya. Aduh. Highline merupakan cabang dari olahraga slackline. Tahun 2011, olahraga ini mulai banyak digandrungi anak muda. Kondisi alam Indonesia yang ekstrim dan beragam menjadi kesenangan tersendiri bagi para pemacu adrenalin. Nah. Dan itu
Kalau misalnya jatuh, jadi ini tuh olahraga yang penuh dengan fokus dan teknik menurut saya. Kalau jatuh, sebisa mungkin kita langsung pegangan sama talinya. Kalau enggak kayak tadi, kita jatuhnya menggantung di bawah. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi buat naiknya kita butuh lebih banyak tenaga lagi yang dikeluarin. Di percobaan Kang Dua, Kang Dadeng berhasil tadi jalan sekitar 8 langkah. Lihat ya, jadi cara jalannya itu juga nggak sembarangan. Tangan kita, sikunya ini harus 90 derajat. Sama kakinya justru nggak boleh tegak lurus, tapi agak nekuk. Supaya keseimbangannya lebih stabil. Jadi begini. Ha. Berjalan di atas tali sebenarnya sudah dilakukan dari zaman Yunani kuno. Teknik ini disebut dengan neurobat. Di zaman modern, highland sudah menjadi salah satu olahraga ekstrim yang paling populer di dunia. Olahraga ini tidak hanya berguna untuk penantang adrenalin, namun digunakan juga dalam fisioterapi, yakni untuk melatih ketenangan dan fokus. Ini ngelihatnya aja udah bikin tegang setengah mati. Lagian jalan di situ pakai Wah, rupanya kali ini puncak Karang Gigi Hiu benar-benar menguji kemampuan. Berjalan di atas tali tak semudah biasanya. Maklum, pantai ini merupakan medan baru yang belum pernah dicoba sama sekali. Jadi kami harus berusaha menyesuaikan kondisi terlebih dahulu. Sini dulu Kang. Sini dulu duduk. Nah, tarik napas dulu. Tas dulu. Gila, jagoan banget, nyampe. Apa Kang yang paling susah? Yang paling susah mengendalikan diri, Mbak. Mengendalikan diri. Maksudnya ya lingkungannya kan ada ombak. Biasanya kita melihat ke sana. Oh. Jadi ini kita nyebrang ke sana nih. Oke. Seolah-olah si itunya jalan. Oh, seolah-olah talinya jalan. Bukan talinya. Apanya? Tebingnya Mbak yang jalan. Oh. Ke bawah ombak gitu. Perlahan namun pasti, satu persatu berhasil melewati tali sepanjang 50 meter ini. Saya juga tak tahan, penasaran ingin mencobanya. Ini bukan cuma Kang Dadeng yang tenang, saya juga ikut tenang lihatnya. Soalnya emang udah nyampe. Nah, ini udah teman-teman dari Pushing Panda sudah pada berhasil. Saya juga dari tadi udah lihat teorinya seperti apa. Kayaknya kalau nggak coba sekali rugi ya. Yang panjang lagi. Alat-alat pengaman wajib digunakan saat bermain highline. Saya harus memakai harness sebagai penopang tubuh. Tali cadangan pun saya kaitkan di karmantel. Ini tali yang bakal jadi pengaman saya selama saya meluncur atau nanti nyoba berdiri. Nah, ini sistem simpulnya pakai simpul 8. Jadi dia semakin berat bebannya, Semakin mengikat. terkena beban, semakin mengikat. Nah, semakin terkena beban dia semakin ngikat. Saya sudah siap, mari mencoba. Gigi. Saya nyoba berdirinya nggak udah di sini, tapi di lakban kedua. Kalau dari sini sekitar 2-3 meter. Jadi kalaupun berdiri atau jatuh aman, nggak akan kena karang kepalanya. Tapi kenanya menggantung di udara. Gitu deh. Aduh. Belum apa-apa, tantangan sudah menghampiri saya. Ternyata duduk di atas tali kecil tidak semudah yang terlihat. Menjaga keseimbangan sangat sulit dari sini. Saya tidak boleh terjatuh di titik awal. Batu karang yang tajam akan langsung membentur kepala jika saya jatuh di titik ini. Bentar! Gimana caranya? Ya ampun! Duh, maaf ya, saya nggak bisa ngadep sana.
susah. Ini buat ngegeser kita kan mesti maju manual. Jadi ngangkat bokong terus maju, ngangkat bokong terus maju. Tapi karena saya nggak biasa sama sekali, ini paha saya bener-bener berasa sakit banget. Astagfirullah. Cara lain akan saya coba. Saya memutuskan menggunakan sistem katrol dari pinggir untuk kan? menuju ke tengah tali. Ini. Oh bisa nih. Gimana dong? Iya masih diangkat badannya. Saya berhasil nyampe sih ke 3 meter setelah tali ujung. Tapi sekarang nggak bisa ngelepas ininya. Oh subhanallah, walhamdulillah. Aduh. Ya ampun, dikerjain nih. Ya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasang alat highline membutuhkan waktu 3 jam. Tidak langsung memasang. Pertama, kami harus melakukan observasi terlebih dahulu. Tebing karang yang paling kuat dan kokoh dipilih untuk menjadi pondasi. Jenis talinya dia pakai yang flat webbing, jadi datar. Jadi buat pijakan lebih mudah. Ini waktu yang paling pas karena pas banget airnya lagi surut. Kalau lagi pasang, ombaknya bakal lebih gede dan bisa sampai segini saya. Aduh. Kearifan lokal di suatu daerah selalu sukses membuat saya kagum. Melihat cara kreatif dan ramah lingkungan untuk mengambil hasil alam, membuat petualangan saya menjadi lebih berwarna. Saya sama Om Kasim lagi ada di sekitar Pulau Kelagian, Batu Mandi, Lampung. Ini layang-layang, saya bakalan main layang-layang hari ini. Tapi layang-layangan diterbangin. Di sini layang-layang dipakai buat cari ikan cendro namanya. Angin menjadi senjata utama perburuan saya kali ini. Tanpa angin, layang-layang tidak dapat terbang tinggi. Manuver memainkan umpan pun tidak bisa terlalu banyak. Ini dia umpannya buat nangkap ikan cendro. Jadi dia nggak pakai kail sama sekali, cuma pakai senar. Habis itu kayak dijahit gitu ya Om. Dijahit ikannya, terus dibikin lubangnya di sini. Dan syaratnya ikannya mesti ikan tanjan, kalau nggak ikan teri, tapi harus yang seger. Senar ke dalam lubang. Untuk mempermudah proses memancing, saya menggunakan bambu. Bambu terkenal kokoh namun ringan, sehingga saat memancing nanti kami bisa menghemat banyak tenaga. Wih, beneran terbang. Sekarang saya ngerti kenapa dia harus ada angin. Jadi layang-layangnya tuh bener-bener kayak waktu main layang-layang zaman kecil. Tuh, sengaja layang-layang itu tetap harus terbang karena fungsinya supaya ikan umpannya itu yang ringan kayak lagi main-main di atas permukaan. Jadi kayak masih hidup naik turun kayak memancing ikan cendronya buat makan ikannya. Memancing dengan layangan harus dilakukan di bagian belakang perahu agar pergerakan kami memainkan layang-layang bisa sempurna. Ini kalau kata Abi Yoga di Wild Fishing, strike! Widih, iya tadi. Ininya ya Om? Ininya ya? Pegang bener nggak? Nah, ini yang namanya ikan cendro. Biar dia nggak bisa berkutik mana-mana lagi,
Mulutnya yang tajam saya pegang sama belakangnya. Tuh lihat, ini lumayan ya Om ya? Ya lumayan juga. Sekitar 60 cm yang saya dapat. Nah tuh lihat, jadi dia di kulit atasnya warnanya gelap, di bawahnya dia silver. Kenapa? Jadi ini untuk berkamuflase, kalau dari atas dia nggak kelihatan sama musuh-musuhnya. Jadi terbukti ya kalau nangkep ikan cendro pakai layang-layang masih cocok, masih ampuh. Buktinya Om Kasim dapat sambaran. Seperti nama latinnya Crocodylus, ikan cendro masuk ke dalam keluarga ikan pedang. Gigi-giginya yang tajam menjadi senjata utamanya untuk melindungi diri dari predator. Panjang ikan cendro bisa mencapai 1,5 meter dengan berat lebih dari 5 kg. Wah, besar juga ya ukurannya. Aduh. Ini pegel juga. Jadi saya harus terus tarik ulur. Sama persis kayak main layangan supaya ikannya itu kelihatan terbang umpannya. Kondisi pasang surut air laut juga mempengaruhi hasil tangkapan. Pergantian pasang surut adalah saat ikan cendro mencari makan. Saya harus bersabar lagi. Semoga selanjutnya saya yang mendapat sambaran ikan cendro. Ya, ikannya mana? Ya, ikannya lepas, sisa senarnya doang. Ya kayak gini nih, jadi emang ikan cendro itu dia pergerakannya cepat, lincah, gesit. Jadi begitu udah berasa umpannya dimakan, kita nggak boleh kalah cepat. Kalau kalah cepat jadinya begini. Ini hasil tangkapan ikan cendro saya hari ini. Banyak, bisa buat makan 2 keluarga. Nah ini mau saya olah jadi masakan khas Lampung. Namanya apa Ibu? Seruit. Namanya seruit. Indonesia terkenal dengan kuliner yang luar biasa nikmat. Rempah-rempah yang melimpah membuat cita rasa masakan dalam negeri menjadi lebih istimewa. Di sini ada 2 bumbu spesial, ada bumbu buat ikannya sendiri ya Kang ya? Ada juga ini bumbu buat sambelnya. Lihat deh, bumbu buat sambelnya ini menarik perhatian saya banget karena kita pakai mangga muda. Bawang putih dan perasan jeruk menjadi senjata utama untuk membuat cita rasa sambal menjadi lebih nikmat. Ini mangganya udah dicacah-cacah, jadi sengaja dia nggak diulek jadi satu sama bumbu yang lain. Jadi rasa mangga mudanya tuh tetap berasa. Untuk bumbu ikannya berbeda. Kunyit dan jahe dibakar terlebih dahulu selama beberapa menit. Membakar jahe dan kunyit dipercaya bisa mengeluarkan rasa asli yang lebih nikmat. Bisa dicoba untuk masakan di rumah nih. Hehe. Kunyit. Ini saya sama Akang sama Ibu kayaknya terlalu sibuk buat sambal sampai lupa bahan utamanya ikannya belum diolah, belum dibersihin. Ikan seruit, makanannya para nelayan. Ketika melaut, biasanya nelayan membawa bahan-bahan bumbu dari rumah. Beberapa hasil tangkapan pun dimakan di pulau-pulau tempat para nelayan singgah untuk beristirahat. Tak heran jika nelayan di sini semuanya sangat pandai memasak. Saya ngerasa punya persamaan besar sama ikan cendro ini. Kita berdua sama-sama keturunan darah biru. Lihat tuh, jadi karakteristiknya ikan cendro itu adalah tuh, tulangnya warna biru. Jadi unik banget. Belum pernah saya ngeliat ikan, tulangnya warna biru. Inilah yang membedakan ikan cendro dengan jenis ikan pedang lainnya. Warna tulangnya yang biru menjadi ciri khas. Nah ini bumbunya itu digulungnya, ikannya nggak boleh sembarangan. Jadi jangan sampai dagingnya kelipet supaya dagingnya nggak hancur. Dan pakai daun pisang supaya lebih meresap bumbunya dan aromanya bakal lebih keluar lagi. Cara membakarnya pun unik.
Gulungan ikan diletakkan di antara daun pisang. Tujuannya agar aroma masakan menjadi lebih harum. Jarak antara api dan ikan pun tidak boleh terlalu dekat. Yang digunakan untuk memasak hanyalah asap baranya saja. Ini punya aku nih. Ini punya aku nih, fix. Sip. Ikan cendro mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin A yang sangat tinggi. Pastinya sangat baik dikonsumsi anak-anak ketika dalam masa pertumbuhan. Ibu yang gitu gimana tuh? Widih, kayak gitu. Iya. Aduh. Dari tadi sampai lupa mau ngasih tahu kalian gimana rasanya ini saking enak sama asik makan. Mantep banget apalagi rasa sambelnya. Ini sambal mangga paling enak yang pernah saya makan. Enak banget, fresh, seger ikannya. Pokoknya kalau kalian kesini kalian wajib cobain ikan seruit di Pahawang Lampung. Terus ikuti jejak saya.